Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Febrianti dari kelas 11 MIPA 7. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem pertahanan tubuh. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata pelajaran biologi. Tubuh kita dapat berfungsi sebagaimana mestinya karena sistem pertahanannya yang dapat diandalkan. Sistem imun kita, suatu sistem pertahanan yang menangkal infeksi dan penjajah dari luar tubuh, bekerja tanpa henti untuk memastikan kesehatan kita tidak terganggu. Tanpa mereka, nyawa kita akan selalu terancam di saat terpapar sesuatu yang asing. Maka, dapat disimpulkan bahwasannya sistem pertahanan tubuh adalah pertahanan yang dimiliki oleh tubuh untuk mencegah masuknya bakteri, virus, atau hal lain penyebab penyakit. Tubuh manusia adalah konstan yang ditantang oleh bakteri, virus, parasit, radiasi matahari, dan polusi. Ada beberapa fungsi sistem pada pertahanan tubuh ini, yaitu melindungi tubuh dari serangan benda asing atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh, menghancurkan jaringan dan sel mati yang rusak untuk perbaikan jaringan, mengenali dan menghancurkan sel abnormal muatan seperti kanker, dan masih banyak lagi. Sistem pertahanan tubuh memiliki dua sistem mekanisme pertahanan tubuh. Yang pertama, ada sistem pertahanan non-spesifik atau sistem bawaan. Lalu yang kedua, sistem pertahanan adaptif. Pada sistem pertahanan non-spesifik ini memiliki dua lapisan pertahanan. Yang pertama, sistem pertahanan non-spesifik eksternal, dan yang kedua ada sistem pertahanan non-spesifik internal. Sedangkan untuk sistem pertahanan tubuh spesifik atau adaptif ini merupakan sistem pertahanan lapisan ketiga. Jadi, jika ada patogen yang akan masuk ke dalam tubuh, maka pertama-tama akan dihadang oleh lapisan pertahanan pertama. Jika lolos lagi, maka patogen akan dihadang oleh lapisan kedua. Apabila patogen itu kembali lolos, maka akan dihadang lagi oleh lapisan ketiga sistem pertahanan tubuh. Seperti pembahasan sebelumnya, bahwasannya sistem pertahanan tubuh ini memiliki dua mekanisme pertahanan tubuh. Yang pertama, ada pertahanan non-spesifik atau ilmiah. Pertahanan non-spesifik ini merupakan imunitas bawaan sejak lahir. Pertahanan ini disebut non-spesifik karena tidak ditujukan untuk melawan antigen tertentu, tetapi dapat memberikan respon langsung terhadap berbagai antigen untuk melindungi tubuh. Nah, sebenarnya apa sih antigen itu? Antigen merupakan sesuatu zat atau benda asing, misalnya racun, kuman, atau virus yang dapat masuk ke dalam tubuh. Reaksi ini merupakan bentuk pertahanan alami tubuh untuk mencegah terjadinya penyakit. Pada sistem pertahanan tubuh non-spesifik ini, terdapat dua lapisan pertahanan tubuh. Yang pertama adalah lapisan eksternal atau barier. Sistem pertahanan tubuh non-spesifik eksternal merupakan lapisan pertama yang dapat mencegah patogen masuk ke dalam jaringan fisik, mekanis, kimia, dan biologis. Yang pertama ada jaringan fisik. Jaringan fisik ini terdiri dari kulit, rambut, dan silia. Kulit merupakan lapisan pertahanan terluar yang berfungsi menghalangi patogen masuk ke dalam tubuh. Sedangkan rambut dan silia mempunyai peran untuk menyaring benda asing masuk ke dalam tubuh. Lalu yang kedua ada jaringan kimia. Pada jaringan kimia ini terdapat membran mukosa yang merupakan jaringan epitel penghasil mukus atau lendir. Mukus ini berfungsi untuk menangkap benda asing. Lalu ada juga HCl atau asam klorida. Asam klorida ini biasanya ada pada lambung yang memiliki sifat asam, sehingga dapat membunuh mikroorganisme yang terbawa saat makan. Lalu selanjutnya pada jaringan yang ketiga yaitu mekanis. Jaringan ini terdapat air liur yang mengandung protein dan lisosom yang mampu melindungi rongga mulut dari patogen. Nah, lisosom pada air mata ini juga terdapat pada enzim hidrolisis yang berfungsi sebagai antimakroba. Nah, tadi sudah membahas mengenai pertahanan tubuh lapisan pertama. Selanjutnya saya akan membahas pertahanan tubuh lapisan kedua yaitu non-spesifik internal. Pada lapisan kedua ini terdapat darah putih yang berperan jika ada patogen yang berhasil lolos dari barier, maka sel darah putih yang akan menghadang dan menyerangnya. Fungsinya adalah untuk merusak parasit besar seperti eosinofil, fagosit atau memakan patogen yaitu neurofil, makromag, dan dendritik. Respon alergi seperti sel mastosit dan basofil, membunuh sel terinfeksi, dan sel tumor natural killer. Bagaimana cara kerjanya? Sel darah putih dibagi menjadi dua grup yaitu granulosit dan agranulosit. Pertama, untuk kelompok granulosit terdapat basofil yang akan aktif pada reaksi alergi. Saat terinfeksi, sel ini akan mengeluarkan suatu zat kimia bernama histamin.
Histamin juga membantu dalam fase dilatasi agar pembuluh darah dapat berdilatasi dan memudahkan sel darah putih keluar dari pembuluh untuk membantu melawan infeksi. Selanjutnya ada eosinofil yang terlibat dalam kekebalan terhadap parasit. Yang ketiga ada neutrofil. Neutrofil ini dibagi menjadi dua, yaitu neutrofil batang dan segmen. Mereka bertugas sebagai garis pertahanan pertama dalam melawan infeksi maupun bakteri atau jamur. Berikutnya di dalam kelompok agranulosit terdapat limfosit dan monosit. Limfosit ini mempunyai sel tipe T dan B. Sel T akan menstimulasi sel B untuk bekerja secara langsung melawan infeksi seperti bakteri, virus, jamur, dan lain-lain. Sel B akan fokus dalam membuat protein bernama antibodi yang akan bertarung melawan infeksi. Sedangkan saat infeksi, monosit akan bergerak keluar dari pembuluh darah dan berkembang menjadi sel makrofag yang akan menelan seluruh benda asing dan menghancurkannya di dalam. Tanpa mereka, benda-benda asing tersebut akan masuk dan tanpa terdeteksi dan menyebar lalu tumbuh dan berdampak fatal. Pembahasan selanjutnya adalah mekanisme kedua dari sistem pertahanan tubuh, yaitu sistem imun adaptif. Sistem imun adaptif ini merupakan sistem kompleks yang memberikan respon imunitas terhadap antigen yang spesifik. Antigen spesifik itu contohnya seperti bakteri, virus, toksin, atau zat lain yang dianggap asing oleh tubuh. Lalu, sistem imun adaptif juga dibagi menjadi dua respon, yaitu respon imunitas humoral dan respon imunitas seluler. Respon imunitas humoral merupakan respon kekebalan tubuh yang terjadi setelah antigen masuk ke dalam tubuh. Ada beberapa cara yang dilakukan antibodi untuk menghancurkan antigen, yakni seperti netralisasi, berupa pemblokiran tempat-tempat yang digunakan oleh antigen untuk berikatan. Lalu ada penggumpalan atau aglutinasi, yang merupakan pemusnahan patogen dapat dilakukan lebih efektif, karena sudah terkumpul sehingga tinggal menunggu dimakan oleh sel fagosit. Lalu ada pengendapan. Pengendapan ini hampir sama seperti penggumpalan, hanya saja hal ini terjadi bila patogen terlarut bersama antibodi. Lalu yang terakhir ada pengaktifan sistem komplement atau protein komplement. Ini merupakan lubang pada dinding sel patogen seperti lisozim dapat masuk ke dalam patogen dan melakukan penghancuran dari dalam. Sedangkan pada respon imunitas seluler berperan dalam respon kekebalan tubuh sekunder, yakni sebuah kekebalan yang memiliki kekuatan atau respon yang lebih besar dari sebelumnya ketika sebuah patogen sejenis datang untuk yang kedua kalinya ke dalam tubuh. Proses ini terjadi karena adanya sel-sel limfosit memori yang mampu mengenali dan mengingat antigen yang pernah menjangkiti. Dalam sistem pertahanan tubuh, terdapat program imunisasi yang ditujukan untuk kegiatan pemberian kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit tertentu. Program imunisasi bertujuan untuk menurunkan angka kematian akibat penyakit infeksi yang dicegah dengan imunisasi. Di Indonesia, program imunisasi mewajibkan setiap bayi usia 0-11 bulan mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Jenis-jenis imunisasinya di Indonesia yaitu imunisasi hepatitis B, imunisasi BCG, imunisasi pentabio, imunisasi poliotetes, imunisasi campak, dan imunisasi rubella. Pada pembahasan selanjutnya mengenai gangguan pada sistem imunitas, yaitu seperti hipersensitivitas yang ditandai dengan gejala seperti mual, muntah, batuk yang biasanya disebabkan oleh alergi ketika seseorang mengalami paparan dari alergen yang dianggap berbahaya oleh tubuh, sehingga tubuh pun memproduksi antibodi. Selanjutnya, pada autoimunitas memiliki gejala seperti kelelahan, ruam, sering kesemutan yang biasanya disebabkan oleh obesitas, merokok, menggunakan obat-obatan yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh, seperti simvastatin atau antibiotik. Begitu juga dengan gangguan imunodefisiensi yang ditandai dengan gejala seperti infeksi berulang dan rentan terkena penyakit yang bersifat serius, dan penyebab utamanya itu biasanya dikarenakan oleh HIV atau AIDS, penyakit autoimun seperti myasthenia gravis dan lupus. Alhamdulillah, akhirnya telah sampai di penghujung presentasi. Terdapat beberapa poin penting yang telah dibahas dengan kesimpulan betapa pentingnya mempelajari sistem pertahanan tubuh, karena manfaat ilmunya dapat dijadikan sebagai pengingat
untuk lebih memperhatikan kesehatan tubuh dan tidak menyepelekan penyakit. Caranya dengan kita mengikuti setiap imunisasi yang telah diadakan oleh pemerintah. Demikian, semoga presentasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.